Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 12. Hari ini kita akan belajar tentang passive voice. Oke, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Let's pray before we begin our material today. Mari berdoa sebelum kita memulai materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, to you belong all praise. Today we pray for your generosity. Please ripple our hearts and minds, so we can receive useful knowledge given by our teacher. Please add our knowledge and our understanding. Amen. What is passive voice? Passive voice atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan kalimat pasif, yaitu suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Biasanya dalam kalimat pasif ini, kata kerja dimasuki oleh imbuhan di pada awal kata kerjanya. Nah, contoh, kata kerja utamanya adalah cuci. Ketika dia dalam bentuk aktif, dia mendapat imbuhan menjadi mencuci. Sedangkan dalam bentuk pasif, dia diberi imbuhan di awal kata kerjanya sehingga menjadi dicuci. Contohnya dalam kalimat aktif, dalam bentuk kalimat aktif, dia menjadi seperti ini. Budi mencuci pakaian. Sedangkan dalam kalimat pasif, pakaian itu dicuci oleh Budi. Nah, ini adalah perbedaan antara kalimat aktif dan pasif. Sama seperti di dalam bahasa Inggris, kita juga akan mempelajari hal semacam ini. Oke. Ada 4 bagian yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, simple present tense. Yang kedua, simple past tense. Yang ketiga, future tense. Dan yang keempat adalah present perfect tense. Mari kita simak satu persatu penjabarannya berikut ini. Simple present tense. Formula dalam kalimat aktif terbagi dua formulanya. Yang pertama adalah untuk yang subjeknya I, you, we, they, ditambah verb one, ditambah objek, kemudian ditambah kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Contoh, I drink a cup of coffee every morning. Saya meminum secangkir kopi setiap pagi. Nah, subjeknya adalah I, verb one-nya atau kata kerjanya adalah drink, objeknya adalah a cup of coffee. Every morning di sini adalah adverb of time atau kata keterangan waktu. Nah, yang di sini ini sama masih dalam berbentuk aktif, cuman subjeknya berbeda, yaitu subjeknya di sini adalah he, she, it, ditambah verb one, ditambah s atau is, ditambah objek, kemudian ditambah adverb of time atau adverb of place. Contoh, Harry drinks a cup of coffee every morning. Harry meminum secangkir kopi setiap pagi. Subjeknya adalah Harry, ini pelakunya. Kemudian verb one-nya adalah drink. S-nya ini adalah sebuah tambahan karena dia orang ketiga, maka ditambah S atau is. Di sini kita tambahkan huruf S. Kemudian objeknya adalah a cup of coffee. Kemudian di sini every morning sebagai kata keterangan waktunya. Nah, di sini kita bahas tentang formula untuk kalimat pasifnya. Ada to be, is, am, are, dan kemudian ditambah verb 3, kata kerja bentuk 3. Lihat dulu di bagian sini. Ini saya sudah berikan sebuah tabel. Ada subjek dan to be. Nah, ini adalah pasangan-pasangannya. I dengan am, you dengan are, we dengan are, they dengan are, he dengan is, she dengan is, it dengan is. Contoh, a cup of coffee is drunk by me every morning. Secangkir kopi diminum oleh saya setiap pagi. Secangkir kopi diminum oleh saya setiap pagi. Nah, di sini a cup of coffee-nya. Di sini kenapa is? Karena a cup of coffee ini sama dengan it, kata ganti orang atau benda. Ini kata kerja bentuk ketiganya, drunk, by me, oleh saya. Di sini kan I, ketika dia dalam bentuk pasif, dia berubah jadi me. Setiap pagi, dia tetap di sebelah sini, di terakhir kalimat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabel, ada kolom aktif dan ada kolom pasif. Di sini untuk kolom aktif, I clean the class every day. Bisa dilihat ada garis-garisnya ini, berbagai warna ini. Kemudian ketika pasif, the class is cleaned by me every day.
Contoh, saya membersihkan kelas setiap hari. Kelas itu dibersihkan oleh saya setiap hari. Nah, bagaimana cara membuat atau merubah dari kalimat aktif merubahnya menjadi kalimat pasif? Kita lihat di sini. Untuk membuatnya pertama-tama kita cari objeknya dulu. Nah, ini adalah objek the class. Lihat garis birunya. Garis biru ini mengarah ke sini. Nah, jadi kita taruh ke paling depan. Kemudian kita tambahkan to be. Apa to be-nya? Yaitu is. Kemudian yang ini clean, kata kerjanya. Lihat garis merahnya berubah menjadi cleaned. Nah, di sini kita tambahkan id sebagai perubahan dari kata kerja bentuk pertama berubah ke kata kerja bentuk ketiga. Kemudian ditambahkan I. Silakan lihat, ini ada garis hitam di sini I. Ketika dia berubah menjadi pasif, dia berubah menjadi me. Nah, di sini juga ada kata keterangan waktu every day. Ini garis yang hijau tetap ditaruh di paling belakang. Nah, jadi yang berubah hanya susunan kalimatnya saja. Ini juga sama. You clean the class every day. Kamu membersihkan kelas setiap hari. The class is cleaned by you every day. Kelas itu dibersihkan olehmu setiap hari. Nah, di sini we clean the class every day. The class is cleaned by us every day. Sama semuanya sampai bawah. Yang perlu diperhatikan adalah perubahan subjek. Ketika aktif dia I, you, we, they, he, she. Kemudian dia akan berubah menjadi I-nya berubah jadi me, you tetap you, we berubah jadi us, they berubah jadi them, he berubah jadi him, kemudian she berubah jadi her. Oke, lanjut. Pembahasan yang kedua adalah tentang simple past tense. Di sini formula in active sentence. Cara membuatnya dalam kalimat aktif adalah sebagai berikut. Subjeknya adalah semua subjek I, you, we, they, he, she, it. Kemudian ditambahkan kata kerja bentuk dua. Kemudian ditambahkan objek. Kemudian ditambahkan kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Contoh, I ate fried rice yesterday. Saya telah makan nasi goreng kemarin. Saya telah makan nasi goreng kemarin. Kemudian formula in passive sentence. Formula dalam kalimat pasif. To be yaitu was dan were, was atau were, kemudian ditambah verb 3. Contoh, aktifnya I ate fried rice yesterday. Saya telah makan nasi goreng kemarin. Kemudian pasifnya fried rice was eaten by me yesterday. Nasi goreng itu telah dimakan oleh saya kemarin. Nah, jadi sama seperti yang tadi, di sini juga saya sudah siapkan tabel. Ada subjek dan ada to be. Jadi ini pasangannya I dengan was, you dengan were, we dengan were, they dengan were, he dengan was, she dengan was, dan it dengan was. Mari kita lihat tabel berikut ini supaya lebih jelas. Nah, sama seperti tadi, tapi ini dalam bentuk simple past. Ini kalimat aktifnya, ini kalimat pasifnya. I cleaned the class yesterday. Saya telah membersihkan kelas kemarin. The class was cleaned by me yesterday. Kelas itu telah dibersihkan oleh saya kemarin. Masih sama cara membuatnya adalah kita cari objeknya dulu. The class, kita ikuti garis biru ini. Nah, kemudian kita taruh paling depan. Kemudian diikuti oleh was, to be-nya. Kemudian clean ini, karena dia kata kerja beraturan, maka dia tetap tidak berubah, yaitu kata kerja ini, yang merah ini, kita pindahkan ke sini. Kemudian I yang garis hitam ini berubah jadi me. Yesterday tetap yesterday di bagian belakang. Sama seperti ini. You met me last week berubah jadi I was met by you last week. Mr. Budi gathered us yesterday. Mr. Budi telah mengumpulkan kami kemarin. We were gathered by Mr. Budi yesterday. Kami telah dikumpulkan oleh Mr. Budi kemarin. The police caught them last night. Polisi telah menangkap mereka tadi malam. Mereka telah ditangkap oleh polisi tadi malam.